Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Alfi Dita Wijaya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fitur pada ragam berita. Video kali ini bertujuan agar kalian memahami ragam dari berita dengan membandingkan kelebihan dan kekurangan fitur dari berita cetak dan juga daring. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya pada kalian, apakah kalian memiliki handphone? Nah, pada saat kalian menentukan untuk membeli handphone tersebut, apa saja pertimbangan yang kalian pikirkan? Dari kapasitas memorinya kah? Kameranya? Kapasitas baterai? Harganya? Atau bahkan mereknya? Nah, pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan saya dengan kebutuhan kalian pasti berbeda-beda kan? Spesifikasi khusus yang kita butuhkan itu juga dapat kita sebut sebagai fitur. Dalam KBBI, fitur merupakan karakteristik khusus yang ada pada suatu alat, seperti televisi, ponsel, dan sebagainya. Selain handphone, berita yang kita baca juga memiliki fitur-fitur khusus loh. Sudah kita ketahui, terdapat 3 media berita, yaitu berita cetak, daring, dan elektronik. Berita cetak merupakan berita yang dapat kita sentuh bentuk fisiknya, berisi laporan peristiwa yang dicetak secara periodik, yaitu secara harian, mingguan, dan bulanan. Salah satu dari contoh berita cetak adalah koran. Hayo, siapa di sini yang masih membaca koran? Lalu, apakah kalian bisa menyebutkan beberapa contoh dari berita cetak selain koran? Selanjutnya, mari kita membahas kelebihan-kelebihan dari berita cetak. Berita cetak memiliki kelebihan yaitu lebih mudah dibaca, tampilan lebih luas, dan dapat diarsipkan sebagai referensi yang valid. Namun, berita cetak juga memiliki kelemahan, yaitu penyebarannya yang lebih lambat, wilayah edarnya yang kurang luas, dan tampilannya yang hanya berupa gambar dan teks. Apakah masih ada kelebihan dan kekurangan dari berita cetak menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar ya. Selanjutnya, ada berita daring. Berita daring merupakan berita yang diunggah di internet. Untuk mengaksesnya, kalian membutuhkan perangkat yang terhubung dengan internet. Tidak hanya termuat di website, berita daring juga bisa kalian temukan di sosial media loh. Apakah kalian pernah membaca berita di sosial media kalian? Terdapat 2 bentuk berita daring, yaitu berita daring penuh dan hybrid. Berita daring penuh merupakan berita yang hanya diunggah di internet. Sedangkan berita daring hybrid merupakan berita yang diunggah di internet dan juga di media lain, seperti disiarkan di televisi atau diterbitkan secara cetak. Berita daring juga memiliki kelebihan loh, karena diunggah di internet, maka penyebaran berita daring lebih cepat dan lebih luas. Untuk tampilannya, berita daring juga lebih beragam. Dari mulai video, suara, gambar, dan juga teks. Serta berita daring bisa diakses di mana saja. Sayangnya, berita daring sangat bergantung pada sinyal internet. Informasinya terkadang juga kurang akurat dan rawan plagiarisme. Selain itu, tampilan berita daring menyesuaikan dimensi perangkat yang kita gunakan, serta membuat mata kita cepat lelah. Dari penjelasan yang sudah saya berikan, coba ceritakan pengalaman kalian saat membaca atau mendengar dari berita daring. Lalu, coba ceritakan juga pengalaman kalian saat membaca berita cetak. Menurut kalian, ragam berita manakah yang masih digemari oleh masyarakat sekarang? Dan mengapa ragam berita tersebut lebih dipilih oleh orang-orang? Ketik jawaban kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama. Nah, itu tadi perbandingan dari berita cetak dan juga berita daring. Sekarang kalian sudah mengenali ragam dari berita kan? Nah, sekiranya ragam berita mana yang sesuai dengan kebutuhan dan minat kalian? Semoga video materi kali ini bermanfaat untuk kalian dan menambah cakrawala pengetahuan kalian. Tunggu konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, siapa sih? Nah, kira-kira bertujuan agar kalian memahami perbedaan. Video kali ini bertujuan